Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi kebetulan kemarin itu tanggal 18 Januari Google baru saja merilis nama baru untuk G Suite for Education, sekaligus menyampaikan beberapa banyak sekali fitur-fitur yang akan di-upgrade di tahun 2021 ini. Ya, jadi untuk namanya sekarang akun G Suite for Education itu berubah menjadi Google Workspace for Education. Ya, Google Workspace. Ya, agak susah barangkali ini ya untuk menyebutnya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini nama saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya bisa menampilkan sedikit di sini barangkali ya. Jadi ini informasi awal. Jadi sekiranya nanti kegiatan kita ini, maaf, saya pasang dulu. Ya, saya lanjut. Jadi sekiranya kegiatan kita nanti ini Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti dalam bentuk pelatihan, maka ini adalah materi dasar tentang pengenalan akun Google Suite for Education atau Google Workspace for Education. Jadi ada beberapa materi atau beberapa fitur-fitur, nanti fitur-fitur dasar tentang Google for Education tersebut. Kalau seandainya kita akan melaksanakan pelatihan, maka insya Allah nanti pelatihannya itu akan berlangsung selama 3 hari dengan beberapa materi. Ya, jadi bagaimana mengelola email di Gmail, kemudian mengelola file di Google Drive, kemudian berkolaborasi di Google Docs, Google Slide, kemudian mengedit data dan berkolaborasi di Google Sheet. Kemudian membuat survei di Google Form, lalu membuat Google Classroom, materi penugasan penilaian, kemudian mengenal Google Meet dan Google Calendar. Ya, jadi fitur-fitur yang ada di Google ini nantinya kita akan mengkaji lebih dalam lagi dengan menggunakan akun belajar ID kita, seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Ini barangkali pertanyaan awal ya yang muncul di benak kita. Kenapa harus akun Google Suite for Education? Jadi mohon maaf, ini slide-nya masih nama yang lama, G Suite for Education, karena launching-nya baru kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kenapa harus akun G Suite for Education? Kita barangkali berpikir positif saja Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang tahu kan selain Google itu kan ada juga perusahaan lain ya di IT yang yaitu Microsoft. Nah, kenapa harus Google? Nah, kita barangkali berpikir positif bahwa akun atau perangkat Google itu sendiri kan yang pertama dia mudah digunakan ya. Di siswa kita sebagai guru dan di siswa-siswa kita itu rata-rata siswa kita kan punya HP. Ya, nah HP itu sendiri sebagian besar ya yang dimiliki oleh siswa kita itu platformnya kan Android. Nah, Android itu koneksinya ke Google. Nah, sehingga ini barangkali salah satu alasan kenapa pemerintah kita menjalin kolaborasi kerjasama dengan Google. Kemudian pihak Google menjamin bahwa dengan menggunakan akun Google Workspace itu data yang ada akan aman, kemudian akan ada update otomatis, kemudian selama hanya dalam arti ya Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian apalagi untuk guru dan fitur kolaboratif dan penyimpanan yang tanpa batas. Ya, platform G Suite atau Google Workspace ini ada fitur-fitur ya di mana kita bisa mengajak siswa
bekerja secara ya. Ya, share screen-nya terputus ya. Oh iya, maaf. Saya lihat dulu ya Bu ya. Oke. Oh iya, terputus. Iya. Oke. Bagaimana sekarang, Ibu? Sudah kelihatan. Oh iya, oke. Mohon maaf saya tidak perhatikan kalau garis di pinggirnya juga hilang tadi. Iya, oke. Jadi saya lanjutkan. Google ya, dalam hal ini Google Workspace itu menyiapkan atau menyediakan fitur untuk siswa kita nanti bekerja secara kolaboratif ya. Ini berarti walaupun kita bekerja dalam jaringan ya, kita tetap bisa memupuk atau mengembangkan rasa tanggung jawab dan sikap kerjasama terhadap siswa-siswa kita. Jadi kita tetap bisa mengembangkan aspek sikap sosial seperti itu. Kemudian dengan adanya penyimpanan yang tanpa batas, yaitu adanya penyimpanan data, kemudian baik data kita pribadi atau data kelas, kemudian juga disiapkan adanya rekaman ya, yang dalam hal ini rekamannya itu durasinya tanpa batas Bapak Ibu seperti itu. Oke, kemudian apalagi untuk pemimpin dan tim IT di sekolah ya, dan di Indonesia ya, karena kita ini kan menggunakan domain belajar ID ini adalah fitur Google Suite for Education di Indonesia. Jadi dengan adanya domain belajar ID, maka akun-akun kita itu akan saling terintegrasi ya, jadi istilahnya satu akun untuk semua karena kita domainnya sama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dengan satu akun untuk semua ini, pemerintah kita itu mempunyai planning akan melakukan pengelolaan sumber belajar ya. Jadi pengelolaan sumber belajar, apakah datanya kah, atau yang selain dari itu ya, pengembangan dari sumber belajar itu, pengelolaan sumber belajar itu diharapkan bisa terintegrasi pada satu pusat seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang dengan akun G Suite atau Google Space, Workspace, itu dapat diakses untuk semua ya, maksudnya Bapak Ibu, karena pemberian akun ini mulai dari jenjang SD ya, informasi yang kami dapatkan itu mulai kelas 5 ya, kelas 5-6, kemudian sampai ke jenjang pendidikan menengah itu semuanya menengah ya. Jadi semua lembaga pendidikan resmi di bawah naungan Kemdikbud itu mendapatkan akun belajar ID seperti itu. Oke, nah sekarang barangkali muncul di benak kita, apa sih kelebihannya akun belajar ID ini? Ya, jadi tadi di slide sebelumnya sudah disinggung sedikit ya. Jadi fitur atau akun belajar ID ini mempunyai kemampuan penyimpanan data yang tanpa batas Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan Google Drive, itu batas penyimpanannya itu ada limitnya ya, 15 GB. Nah, dengan kita menggunakan Google Drive, itu penyimpanannya unlimited ya, tanpa batas Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya, tanpa batas penyimpanan yang disiapkan di Google Drive kita. Itu bisa sampai kita pensiun nanti, insya Allah
ya bisa digunakan seperti itu Bapak Ibu. Oke, lebih tinggi ya. Selama ini Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Classroom, sudah menggunakan Meet, dengan menggunakan akun pribadi gmail.com ya. Maka dengan akun belajar ID itu kita akan mendapatkan yang namanya Google Chat. Salah satu contoh ya, Google Chat. Google Chat ini tidak ada fasilitas di akun pribadi kita, gmail.com. Kemudian untuk Classroom, Meet, dan Drive itu fitur-fiturnya, kelebihannya dia lebih banyak ya Bapak Ibu. Akan bisa melakukan perekaman. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Apalagi kita itu dia akan aman dan terintegrasi. Kemudian kita bisa bekerja lebih teratur dengan teman-teman kita, teman-teman guru, Bapak Ibu ya, kemudian siswa-siswa kita juga. Jadi bukan saja kita yang mendapatkan fasilitas untuk menyimpan di Drive Bapak Ibu, tetapi siswa kita juga mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang kita dapatkan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini tadi berkaitan dengan penyimpanan Bapak Ibu ya. Kapasitas penyimpanan untuk Google Drive pribadi itu adalah 15 GB. Bapak Ibu nanti bisa lihat barangkali ya di Drive akun pribadinya Bapak Ibu gmail.com itu ada limitednya seperti ini. Ya, misalnya pemakaian 1 GB dari 15 GB. Jadi dia maksimalnya 15 GB. Sedangkan kalau kita pakai akun G Suite ya limitednya yang hanya harga yang kita gunakan seperti itu. Ya, keunggulan yang bisa kita dapatkan dengan akun belajar ID ini, kalau di akun.com itu tidak ada Drive bersama, ya. Tetapi kalau kita menggunakan akun G Suite atau akun Google Workspace, itu ada Drive bersama. Apa artinya Bapak Ibu? Misalnya kita dalam sebuah organisasi seperti ini ya, IG Selayar. Ada filenya IG Selayar. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan saja di Drive bersama sehingga anggota atau pengurus itu kita tidak perlu mengulang-ulang untuk mengirim berkas. Cukup dengan memasukkan akun kita, ya, membagi akun kita di Drive bersama, ya. Jadi nanti kita akan buat folder di situ ya Bapak Ibu. Jadi dengan membuat folder di Drive bersama, kemudian di-share kepada akun atau kepada pengguna yang kita inginkan, maka pengguna tersebut dapat ikut bersama-sama menikmati atau mengakses file yang ada di Drive bersama. Oke, seperti itu. Ini juga bisa kita gunakan di sekolah kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah atau di MGMP kita tidak usah share file berulang kali, cukup dimasukkan saja, disimpan saja di Drive bersama, maka itu akan tersedia setiap saat. Oke. Kemudian untuk fitur Google Meet. Ya, untuk fitur Google Meet sendiri beda antara akun pribadi dengan akun G Suite atau Google Workspace. Kalau di akun pribadi itu tidak ada fitur angkat tangan dan merekam rapat. Sedangkan untuk akun G Suite ada fitur angkat tangan. Ya, seperti di Webex ini ya Bapak Ibu ya. Ada fitur angkat tangannya, kemudian ada recording.
Jadi file recording akan tersedia di Drive. Ya, selanjutnya masih berkaitan dengan Google Meet. Ya, Google Meet atau Vicall di Google Classroom kita, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan akun pribadi, maka di beranda Classroom kita itu tidak tampak adanya link untuk Google Meet. Sementara kalau kita menggunakan akun G Suite, akun belajar ID, maka akan ada link meeting. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita bisa menghemat menghemat waktu juga buat siswa kita juga untuk kalau kita mengadakan meeting itu informasinya bisa sekalian langsung diinformasikan bahwa meeting kita menggunakan link yang ada di Classroom, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, masih berkaitan dengan Google Classroom. Kalau kita menggunakan akun pribadi, maka kapasitasnya itu untuk gurunya, pengajarnya 20 orang maksimal, pesertanya adalah 250 siswa. Dan tidak ada fitur mengundang wali. Ya, sedangkan kalau kita menggunakan akun belajar ID kita, ya, maka untuk siswanya itu bisa 1000 orang dan ada fitur mengundang wali, ya Bapak Ibu. Jadi wali bisa diundang untuk dia memantau anaknya, ya Bapak Ibu bisa mengirim laporan kepada wali langsung dengan mengklik saja menunya nanti di situ, Bapak Ibu. Jadi nanti muncul di orang tua atau wali siswa kita bahwa Bapak Ibu memberikan tugas misalnya, atau tugasnya anaknya belum masuk, itu tinggal dikirim saja laporannya kepada wali. Kemudian untuk 1000 siswa, Bapak Ibu, ini bagus sekali ya kalau misalnya seperti kita misalnya di IGI Bulukumba mau mengadakan suatu kegiatan yang pesertanya banyak, ya, yang membutuhkan sebuah kelas online, ini bisa kita gunakan, dia kapasitasnya 1000 orang. Jadi bisa langsung masuk ke dalam satu kelas. Kemudian masih berkaitan dengan Classroom, ya Bapak Ibu. Untuk penugasan, kalau kita menggunakan akun pribadi gmail.com, maka itu tidak ada fitur import nilai dari Google Form. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan Chromebook, ya, sekarang ini kan baru saja pemerintah memberikan bantuan Chromebook ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan di Chromebook, maka ada fitur mode terkunci, ya. Kemudian kalau menggunakan akun pribadi itu tidak ada cek originalitas, sedangkan kalau kita menggunakan akun belajar ID itu adanya cek originalitas. Oke, ini adalah pendapat atau dari Direktur UNESCO bahwa di masa pandemi yang sudah kita alami menjelang setahun, ya Bapak Ibu, ya, kita itu bukan saja Indonesia tapi dunia itu belum pernah menyaksikan disrupsi pendidikan yang sebesar ini. Memang kita akui bahwa dunia pendidikan kita ini ya mengalami apa ya Bapak Ibu, boleh dikata mengalami ketertinggalan, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak bisa maksimal seperti sebelumnya. Walaupun kita sudah berupaya untuk mencari apa saja jalan supaya siswa kita bisa lebih aktif misalnya, tapi masih saja ada banyak kendala seperti sekarang, apalagi dengan masih berlakunya kita belajar dari rumah Bapak Ibu, ya, belajar dan bekerja dari rumah seperti itu. Oke, menurut Mas Menteri, nah
walaupun situasi kita seperti sekarang, ya kita mengalami penghentian proses pendidikan, penghentian lajunya pendidikan, tetapi ini kita harus tetap mengambil hikmah, menarik melakukan sebuah lompatan dalam pendidikan khususnya di bidang teknologi. Jadi mungkin di satu pihak kita mengalami ketertinggalan, di pihak lain kita utamanya guru-guru berupaya untuk melakukan lompatan-lompatan, terus selalu belajar mencari ilmu, mencari metode, teknik atau apa saja yang bisa kita gunakan untuk tetap memaksimalkan pendidikan kita di kelas. Oke, seperti itu. Nah, ini saya skip saja Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan sekarang, ya kita tahu bahwa data itu beberapa kasus ya, banyak kasus ya data yang hanya bisa diakses di perangkat tertentu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita barangkali menggunakan platform lain ya, kelas online yang lain, itu kadang untuk menggunakan kelas tersebut harus ya jelas pasti harus install dulu, tetapi kadang ada perangkat yang tidak bisa connect ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah masalah yang ada berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian masih berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Data kita kadang sering rusak atau hilang karena virus, Bapak Ibu ya. Biasa kalau misalnya kita menggunakan laptop, terus laptop kita hang, apalagi kalau sampai memorinya barangkali yang kena Bapak Ibu ya, itu tidak bisa lagi diselamatkan. Seperti itu akhirnya ya kita kehilangan data kita. Nah ini bisa jadi adalah sebuah masalah di pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Kemudian selain barangkali adanya kasus laptop kita rusak, kadang tidak rusak tapi dia penuh. Ya Bapak Ibu, karena banyaknya file-file kita yang tersimpan di laptop atau di perangkat kita, misalnya di HP kita. Seperti itu. Nah, dengan adanya masalah-masalah tersebut, Bapak Ibu, sekarang tentu kita timbul di benak kita, ya. Kita punya bayangan, waduh, seandainya kita bisa menemukan sebuah cara untuk dapat lebih mudah membagikan tugas ke siswa kita. Kita tidak perlu khawatir lagi laptop kita atau data kita kena virus, tidak perlu khawatir lagi memori kita penuh. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu ya, laptop kita rusak atau misalnya kita bepergian ke suatu kita tetap ini menolong selama proses pembelajaran kita Bapak Ibu. Jika hal ini bisa terjadi atau kita bisa salah tersebut. Kemudian dalam masalah-masalah yang tadi kita juga akan terpikir barangkali ya, seandainya di masa pandemi ini siswa kita belajar dari rumah, ya mereka kan berada di tempat yang terpisah-pisah. Nah di sini kita berpikir bagaimana caranya kita supaya tetap bisa mengembangkan sikap sosial terhadap siswa kita, dalam hal ini kerjasama atau berkolaborasi. Nah ini tentunya akan jadi sebuah pemikiran bagi kita juga ya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kita bukan saja mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentu sikap-sikap dalam proses pembelajaran kita. Nah, kemudian kita juga mungkin berpikir,
seandainya kita bisa melakukan penilaian yang kepada siswa kita dengan lebih mudah, ya. Jadi tanpa perlu misalnya melakukan penilaian secara manual, Bapak Ibu ya, misalnya kirim siswa kita, kirimkan selama ini mungkin kita menggunakan WA, kirim gambar di WA, kemudian WA di-download lagi, dan seterusnya. Nah, kita pasti berpikir, waduh kalau ini siswa kita banyak, Bapak Ibu ya, memori HP kita akan cepat penuh. Atau di laptop kita, kalau kita membuka di laptop, kalau di laptop kapasitasnya banyak Bapak Ibu ya, tapi kalau di HP kita kan kadang terbatas. Nah, kita berpikir wah seandainya ini bisa teratasi atau ada jalan keluar dari masalah kita tersebut. Nah, dengan adanya bagi Google itu bukan lagi sebuah ya, Bapak Ibu. Google menyiapkan sebuah sebuah fitur sehingga kita akan lebih mudah membagikan tugas ke siswa, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan siswa kita, dan juga kita akan lebih mudah untuk memberikan penilaian kepada siswa kita. Nah, apa yang diberikan oleh Google, Bapak Ibu, yaitu dengan adanya Google for Education, ya. Jadi ini adalah sebuah baktinya Google kepada dunia pendidikan di dunia, Bapak Ibu, ya. Nah, Google dengan dasar menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Sehingga Google menyiapkan G Suite for Education yang sekarang sudah beralih nama menjadi Google Workspace for Education. Itu merupakan perangkat digital pembelajaran yang diharapkan dapat menginspirasi pembelajaran di mana saja. Kemudian dengan hadirnya Chromebook, ya, Chromebook itu laptop Bapak Ibu ya yang langsung terintegrasi dengan Chrome Google. Itu adalah sebuah perangkat yang simple, aman dan bermanfaat. Kemudian dengan adanya Google Classroom itu kita bisa mengelola pembelajaran sehingga menjadikan kelas kita adalah sebuah kelas online yang lebih mudah dan lebih simple. Nah, yang ada di Google ini katanya per bulan Desember ya, bahwa Google Suite for Education itu merupakan negara-negara Amerika, Kanada, Swedia, Belanda, New Zealand dan negara K12. Oke, kemudian 140 juta siswa dan guru sudah menggunakan G Suite for Education atau Google Workspace for Education. Rata siswa di dunia sudah menggunakan Chromebook. Apalagi datanya Bapak Ibu, 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Jadi ini adalah data yang dimiliki oleh Google. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa dengan menggunakan Google for Education dalam hal ini, akun Belajar Edi, kita menjadi bagian dari jutaan guru, jutaan siswa di dunia yang ingin bersama-sama mengembangkan pendidikannya. Oke, jadi dengan G Suite for Education atau Google Workspace for Education ini, kita diharapkan dapat mengembangkan semangat berkolaborasi dari mana saja dengan perangkat produktif yang didesain untuk pembelajaran secara interaktif, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya.
Oh iya, maaf, tadi saya katakan data Desember ya. Jadi ini datanya Juni 2020. Oke, ini adalah Google Classroom Bapak Ibu ya, dengan fitur utamanya adanya fitur penilaian, kemudian halaman kelas, ada bank komentar, dan adanya cek keaslian tugas. Nah, berdasarkan data April, ini data April 2020 ada 100 juta siswa dan guru yang menggunakan Google Classroom. Nah, dengan pertambahan waktu dari April sampai sekarang, ya, kita bayangkan pasti akan lebih banyak dari 100 juta ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian fitur Google Meet. Jadi kita bisa melakukan video call, video conference dengan siswa kita dengan menggunakan Google Meet. Ya, jadi dengan Google Meet ini Bapak Ibu data yang digunakan ya ukurannya kecil. Ya Bapak Ibu, jadi tidak usah kita khawatir siswa atau kita akan melakukan pemborosan kuota karena dia menggunakan kuota yang lumayan minim Bapak Ibu. Nah, untuk fitur Google Meet ini dia merupakan fitur video call yang aman dan mudah. Kemudian Google Meet menyediakan 100 peserta dalam satu room, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada host, ya. Jadi tetap ada host yang bisa melakukan mengeluarkan peserta lain jika dianggap peserta lain itu barangkali tidak mematuhi aturan yang sudah kita tentukan. Kemudian fitur hostnya juga dia bisa mempersilahkan peserta lain apakah boleh bergabung dengan meeting kita atau tidak. Selain itu juga Bapak Ibu ada juga fitur untuk membatasi share layar ya. Jadi kalau kita menggunakan akun gmail.com atau akun pribadi itu kan selama ini siswa kita kadang kita lagi meeting siswa kita barangkali ada yang dia share juga layarnya. Nah, dengan adanya Google Meet ini itu ada pembatasannya Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebagai control host itu kita bisa melakukan off untuk mute suaranya ya Bapak Ibu ada juga. Ya, ini adalah gambar Chromebook Bapak Ibu. Jadi Chromebook itu laptop yang terintegrasi langsung ya dengan Google Chrome ya. Seperti ini. Dia yang saya tahu kalau di Bulukumba itu ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan. Mungkin di Selayar juga ya Bapak Ibu ya, ada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Seperti itu. Nah, Google Suite for Education, jadi ini adalah logo-logo fitur-fitur yang ada di Google Suite for Education atau Google Workspace for Education. Jadi dia mudah digunakan, kemudian fleksibel. Jadi ini yang paling penting ya, dibangun untuk kolaborasi dan sudah pasti aman. Ya, jadi ini jaminan dari Google, Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan adanya jaminan dari Google itu kita tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan penyimpanan file-file kita di Google Drive, Bapak Ibu. Apalagi dengan adanya kapasitas penyimpanan yang unlimited tanpa batas ini, ya. Ada fitur Drive bersama di mana kita bisa menyimpan file-file yang bisa diakses oleh anggota grup ya Bapak Ibu atau anggota sekolah kita. Jadi ada file sekolah, kita buat saja foldernya, ini folder untuk sekolah kita, ini folder misalnya untuk MGMP kita. Jadi semua anggota MGMP dimasukkan akunnya di situ. Kalau untuk sekolah kita semua akun guru-guru di sekolah bisa dimasukkan di situ sehingga kita bisa mengakses file tersebut kapan saja. Kita tidak perlu meminta lagi lewat WA misalnya atau minta lagi FB Bapak Ibu minta file ini tak, minta file ini tak, itu tidak perlu lagi ya Bapak Ibu.
Oke, kemudian dengan adanya fitur-fitur tersebut kita diharapkan bisa apa namanya ya, bisa bekerja lebih cepat, bisa menghemat waktu Bapak Ibu ya, efisien dengan menggunakan fitur-fitur yang ada tersebut. Ini saya skip saja. Ya, jadi ini yang tadi ya, kolaborasi. Jadi bukan saja barangkali siswa kita yang kita harapkan kolaborasinya, kita juga Bapak Ibu kita bisa bekerja secara berkolaborasi. Misalnya kita melakukan pertemuan di MGMP Bapak Ibu ya. Pertemuannya misalnya kan terbatas, apalagi dalam masa pandemi ini. Ada batasan waktu barangkali Bapak Ibu ya. Ada batasan peserta juga dalam sebuah meeting. Nah, dengan adanya fitur kolaborasi kita bisa bekerja dalam satu file. File itu bisa bersama-sama Bapak Ibu. Jadi misalnya ada sebuah soal yang kita mau buat bersama, Ibu misalnya di SMP 1 soal kerja soal nomor 1 sampai 2, Ibu yang di SMP 2 kerja nomor selanjutnya, Ibu yang di SMP 3 misalnya nomor selanjutnya, itu bisa kita bekerja secara bersama-sama menggunakan satu file dengan adanya fitur tersebut. Ya. Oke, jadi ini data cloud ya Bapak Ibu, pihak Google menjamin akan melindungi data serta privasi kita, ya. Dan dia juga menjamin tidak akan menjual dan mengolah data kita untuk iklan, kecuali barangkali ada kerjasama ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, ini yang sering kita dapati barangkali Bapak Ibu dikutip. Ternyata ini adalah pendapat dari George Cross ya, sebuah inovator, seorang inovator, bukan seorang inovator, bahwa secanggih apapun teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi sebuah transformasional. Dan memang ini kita rasakan Bapak Ibu ya, di masa pandemi ini ada sesuatu yang hilang. Karena apa Bapak Ibu, kita berupaya untuk mencari jalan, menggunakan aplikasi apa saja Bapak Ibu, tetapi tetap ada sesuatu yang hilang dalam proses pembelajaran kita. Tetapi ini berarti tidak menjadikan kita patah semangat. Kita berupaya agar teknologi di tangan kita itu akan menjadi sebuah transformasional. Oh ya, jadi ini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lebih tahu lagi ya bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Google Suite for Education atau Google Workspace itu akan sangat berkesan jika kita langsung praktek ya. Tapi ini kalau berlanjut dalam sebuah kegiatan pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi di prakteknya nanti kita akan apa saja yang akan kita lakukan seperti yang saya sudah disampaikan di awal ya. Jadi di slide-nya Bapak Ibu juga tampak seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada di antara yang mengaktifasi akun Belajar ID atau bahkan ada yang belum mendapatkan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Jadi untuk akun Belajar ID itu Bapak Ibu dia terintegrasi dengan data di Dapodik ya. Jadi syaratnya untuk kita dapatkan akun Belajar ID itu berarti kita harus ada di Dapodik. Kalau Bapak Ibu tidak ada nama tak di Dapodik ya tidak akan muncul data tak atau tidak akan muncul akun tak ya. Kemudian jadi ini adalah untuk bisa dapatkan akun kita itu Bapak Ibu OPS tak ya, nanti bisa download ya. Jadi OPS kita itu download akunnya ya, download akun kita, download akun siswa kita, kemudian membagikan kepada Bapak Ibu. KB Bapak Ibu tolong di mute mic-nya.
baju nanti ku tahu bagaimana saja. Mereka kan tahu minat budaya. Iya. Jadi sesudah Bapak Ibu mendapatkan akun belajar ID dan password, nah bagaimana cara aktivasinya Bapak Ibu? Itu mudah saja. Ya, kalau yang bisa saya sarankan, sebaiknya Bapak Ibu aktivasi pertama itu menggunakan laptop. Ya, karena aktivasi menggunakan laptop itu lebih mudah, lebih simpel dibanding aktivasi menggunakan HP. Ya, Bapak Ibu, jadi aktivasi dulu di laptopnya. Jadi caranya Bapak Ibu silakan dibuka gmail.com, kemudian masuk login menggunakan akun yang Bapak Ibu dapatkan dari operatornya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian akan ada menu untuk kita menerima syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan di accept, ya, diterima Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengganti password, ya, dengan password baru. Nah, diupayakan Bapak Ibu agar mencatat password, Kak. Ya, sebenarnya password ini bisa direset oleh admin. Jadi setiap tenaga kependidikan, ya, tenaga kependidikan di sekolah kita termasuk kepala sekolah itu adalah admin. Jadi bukan satu orang saja adminnya Bapak Ibu, bukan OPS saja. Ya, jadi kepala sekolah dengan staf-staf itu diberikan wewenang sebagai admin, tapi status adminnya itu wewenang adminnya hanya sebagai admin yang bisa reset password. Ya, kalau untuk ada membuat akun atau ada akun yang bermasalah itu wewenangnya tidak ada di admin sekolah kita. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kalau ada yang lupa password gampang saja, nanti minta resetkan saja, ya kasihan juga operator kita Bapak Ibu ya. Jadi diupayakan supaya passwordnya diingat dengan baik. Oke, kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir, dataku sudah ada di akun pribadi di gmail.com. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, data ini kita bisa pindahkan, ya. Untuk memindahkannya seperti ini Bapak Ibu buka Drive Tak, akun pribadi Tak, ya. Jadi sign in dulu dengan akun Gmail pribadi Tak. Kemudian file yang Bapak Ibu sudah simpan di drive-nya Bapak Ibu itu download. Jadi ceritanya prosesnya ini harus memang melalui proses download, ya. Jadi masuk dulu di Drive Tak, baru download. Sesudah di download, Bapak Ibu buka akun belajar ID Tak, ya. Kemudian nanti di-upload di drive akun belajar ID. Seperti itu intinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk kita memindahkan data kita. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Untuk materi bagaimana cara memanfaatkan atau mengelola data di Drive, nanti di pelatihan itu bisa kita belajar bersama Bapak Ibu. Oke, ini adalah yang diharapkan dari Google for Education. Ya Bapak Ibu, ada beberapa tahapan bagi kita para pendidik. Ya, jadi tahapan yang sekarang barangkali yang kita lakukan, kita berupaya untuk belajar menggunakan Google for Education ini, atau kita mengikuti webinar-webinar, training-training, dan kemudian mengimplementasikannya terhadap peserta didik kita, siswa kita. Kemudian kita diharapkan bisa mengembangkan, ya, atau kita berada di dalam tahap expertise, ya Bapak Ibu. Kemudian syukur-syukur kita bisa sampai ke tahap yang ketiga. Kita bisa menjadi inspirasi bagi anak didik kita. Syukur-syukur kalau kita bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam lagi, ya, tentang bagaimana pembelajaran selama masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa buka
channel YouTube ya, seri belajar dari mana saja. Apalagi sekarang kan Google sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bapak Ibu ya. Jadi webinar-webinar yang diadakan itu sebagian besar pematerinya itu dari Kementerian Pendidikan. Nah, di sana Bapak Ibu di channel tersebut banyak sekali video-video webinar-webinar yang sudah pernah diadakan dengan beragam tema, beragam topik Bapak Ibu. Ada yang tentang mengajar secara interaktif, bagaimana berkomunikasi secara efektif, melakukan penilaian beragam, bahkan ada webinar yang diperuntukkan khusus untuk siswa-siswa kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa kunjungi channel tersebut. Oke, nah ini adalah bagaimana nanti kalau misalnya kita adakan pelatihan ya. Kita akan seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, terkait dengan akun atau pemanfaatan akun Belajar ID ini, Bapak Ibu bisa kunjungi halaman ini ya. Belajar di mana saja revoindonesia.com. Ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah portal belajar di mana saja, berisi panduan 30 hari pertama dengan akun Belajar ID. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu yang sekolahnya mendapatkan bantuan Chromebook, di sini juga ada menunya. Bapak Ibu bisa kunjungi laman ini. Ya, kemudian Bapak Ibu juga bisa bergabung jadi yang aktif di Facebook. Bapak Ibu bisa kunjungi Facebook Group. Ya, Facebook Group. Belajar di mana saja dengan Belajar ID, ya. Bapak Ibu bisa join grup, ya. Kalau Bapak Ibu di laptop tak itu sudah login dengan akun Facebook tak, Bapak Ibu nanti tinggal gabung saja, gabung grup. Nah, di sini sudah ada 11.000 guru yang tergabung di dalamnya Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali pertambahannya Bapak Ibu. Nah, di sini apa yang kita bisa dapatkan? Kita bisa saling menukar informasi. Kemudian di sini juga banyak sekali info-info pelatihan Bapak Ibu. Jadi bisa dikunjungi nanti. Oh iya, kemudian Bapak Ibu yang di sekolah nanti kalau sekiranya ada masalah terkait akun pembelajaran ID, masalahnya itu biasanya ada guru yang tidak terbit akun pembelajaran ID-nya, Bapak Ibu, ya, atau ada siswa yang tidak terbit akun belajar ID-nya, padahal sudah ada di Dapodik. Nah, untuk melapornya, Bapak Ibu minta OPSTA untuk mengunjungi ini, www.belajar.id, ya. Di sini di bagian paling bawah nanti ada untuk menghubungi, ya Bapak Ibu, kontak ke ini ya, menghubungi, kontak kami di sini Bapak Ibu, pengaduan, ya. Tapi memang untuk mendapatkan balasan tidak secepat yang kita harapkan barangkali Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini kan seluruh Indonesia yang dilayani. Nah, seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, yang perlu saya informasikan, sebaiknya akun Belajar ID kita ini diaktifkan sebelum 30 Juni 2021. Kenapa? Kalau sudah lewat tanggal itu akunnya belum diaktifkan, dia akan otomatis off Bapak Ibu. Ya, jadi sistem di pusatnya itu sudah mengatur men-set secara otomatis kalau akun tidak diaktifkan dia akan otomatis off. Ya, sehingga kalau akun kita dinonaktifkan kan akan ribet lagi Bapak Ibu, akan repot lagi mau melakukan pengaduan seperti itu. Jadi kalau sekiranya di sekolahnya Bapak Ibu sudah menggunakan platform yang lain, ya sebaiknya Bapak Ibu diaktifkan saja dulu, ya. Bukan berarti Bapak Ibu dipaksa untuk menggunakan akun Belajar ID ini, tapi sebaiknya, ya, karena kasihan juga siswa kita Bapak Ibu kalau misalnya kita belum bagikan akunnya, ya, siapa tahu suatu saat nanti mereka butuhkan akunnya, ya,
Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di slide bahwa akun ini terintegrasi dan digunakan di mana saja. Jadi kalau siswa kita Bapak Ibu misalnya mungkin ada yang pindah sekolah, ya, dia akan bawa akunnya. Jadi seperti Nisan ya. Jadi akunnya itu dia akan daftarkan nanti di sekolah barunya seperti itu. Iya. Oh iya, ini daftar hadir jika Bapak Ibu nanti ikut pelatihan. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, pemaparan saya untuk pengenalan akun Belajar ID. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Hikmayanti. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu partisipan Tanda Doang e-learning yang sampai sekarang sudah bergabung 104 partisipan. Itulah tadi pemaparan materi mengenal akun pembelajaran belajar.id dari Google Master Trainer Ibu Sugiyati Tabrang, SPD. Nah, dari pemaparan beliau ini sangat menarik sekali ya. Dan saya yakin ada banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu. Dan untuk itu kita akan buka sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya saya sampaikan peraturannya dulu ya, karena pada malam ini kita memakai room meeting, bukan room training seperti biasanya. Jadi semua bisa mengaktifkan mic. Jadi peraturannya, yang ingin bertanya silahkan raise hand dulu. Nanti saya persilahkan, baru mic-nya boleh dibuka ya Bapak Ibu. Kemudian jika sekiranya ada pertanyaan tetapi malu untuk langsung bertanya ke pemateri, silahkan tuliskan pertanyaannya di chat room. Ya. Untuk itu saya persilahkan ke Bapak Ibu untuk raise hand dulu. Nanti saya persilahkan baru dibuka mic-nya. Ya. Di sini ada Pak Pardi ya. Pak Pardi. Kenapa panelis ini bertanya? Silakan Pak Pardi, silakan. Oke, silakan aktifkan mic-nya Pak Pardi. Oh, masih gangguan jaringan kayaknya. Selanjutnya ada Ibu Dewesmita. Ibu, silahkan diaktifkan mic-nya. Ya, silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sudah punya itu akun ID, akun belajar ID-nya. Cuma waktu diaktifkan dekat HP itu nggak bisa, dia minta kunci. Ya. Cuma bisanya bukanya di pakai laptop aja. Karena saya itu kan HP itu nggak biasa itu dipakai kunci, Bu. Jadi bagaimana kalau menggunakan HP? Tapi sekarang nggak bisa aktif tuh dekat HP-nya, Bu. Ya, Bu, makasih. Ya, langsung dijawab saja kayaknya. Iya. Bu. Iya. Boleh. Ya. Terima kasih Ibu Dewesmita ya. Terima kasih atas pertanyaannya, atas penyampaiannya Bapak Ibu. Ya, jadi memang kan kenapa hal itu terjadi itu adalah pengamanan ya. Dan kita tidak bisa lari dari kunci layar Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa dasar ada akun Google Suite for Education ini itu berawal dari akun Google for Business. Ya Bapak Ibu. Jadi tadinya sistemnya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, informasinya seperti itu. Saya meneruskan Bapak Ibu. Jadi digunakan oleh perusahaan, otomatis perusahaan itu kan dia harus punya sebuah pengamanan Bapak Ibu. Nah, Google beranggapan bahwa dunia pendidikan itu juga butuh keamanan. Nah, dengan adaptasi dari dunia bisnis ya, Google for Business, Google for Enterprise, akhirnya dibuatlah Google for Education, sehingga untuk penggunaan di HP itu Bapak Ibu memang menggunakan pengamanan harus pakai kunci layar. Kalau kita tidak kunci layar, dia tidak
aktif Bapak Ibu, khusus akun belajar ID kita. Itu adalah pengamanan memang Bapak Ibu, seperti itu. Katakan kan begini Bapak Ibu, Google Suite for Education itu akunnya itu banyak ya, akun banyak Bapak Ibu. Nah, untuk yang kerjasama dengan kementerian, kita punya domainnya itu Belajar ID. Ya, sebelumnya sudah banyak sekolah-sekolah di dunia, sekolah-sekolah di Indonesia juga yang sudah menggunakan akun GSE ini. Ya, untuk pengamanan dengan kunci layar sebetulnya itu bisa oleh admin yang bersangkutan, dia bisa hilangkan Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita berpikiran positif bahwa memang admin kementerian beranggapan bahwa untuk pengamanannya harus pakai password atau kunci layar. Jadi kita tidak bisa lari dari kunci layar. Memang itu salah satu persyaratan Bapak Ibu. Saya juga tidak terbiasa sebelumnya. Ribet Bapak Ibu kalau pakai kunci layar. Tapi ya mau tidak mau karena menggunakan akun belajar ID akhirnya harus seperti itu. Jadi begitu ya Ibu Dewesmita, ini ada hal-hal yang tidak bisa kita tawar. Jadi harus seperti itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh iya Bapak Ibu, saya tadi baru saja mengirimkan di chat link untuk materi yang barusan saya sampaikan ya. Ini bisa dibuka di Drive, silakan Bapak Ibu saksikan nanti ya. Ya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Hikmah. Silakan Ibu Hikmayanti. Pertanyaan dari chatroom dulu ya Bu ya. Oh iya. Ini dari Pak Syarifuddin dari NTB. Ingin bertanya tentang bagaimana cara membuat akun G Suite for Education ini. Apakah bisa kita integrasikan dengan akun Gmail? Iya, oke. Terima kasih Ibu Hikmayanti. Jadi Pak Syarifuddin ya dari NTB, salam jumpa Pak Syarifuddin. Kita ketemunya di Selayar ya Pak ya. Oke. Jadi untuk membuat akun G Suite for Education itu yang buat itu adalah admin pusat Bapak Ibu, dalam hal ini kementerian. Jadi admin sekolah kita itu tidak membuat, dia hanya OPS kita itu hanya melaporkan data kita dari Dapodik. Jadi admin pusat ambil datanya dari Dapodik. Ya. Kemudian apakah bisa kita integrasikan dengan akun Gmail? Iya, bisa sekali Bapak Ibu, karena memang akun belajar ID kita itu berasal dari Google, ya. Jadi akun belajar ID kita itu adalah salah satu bentuk akun Google Suite for Education atau akun Workspace for Education dengan domain belajar ID. Ya, maka kita bisa integrasikan Bapak Ibu. Kita bisa tadi sudah salah satu contoh ya bagaimana caranya kita memindahkan file dari Gmail kita, akun pribadi kita gmail.com ke akun belajar ID kita. Jadi itu salah satu contohnya. Demikian Pak Syarifuddin. Ya, Ibu Hikmayanti. Iya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Susanti SPD. Ibu Susanti, silakan diaktifkan mic-nya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ketemu teman lama. Iya, fine ya. Iya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin. Iya, saya pernah ketemu Ibu Susanti di kegiatan di KITEP ya 2 tahun yang lalu. Ternyata ketemu lagi di Selayar. It's a good presentation. Iya, thank you. Okay, yeah. So do you? Thank you so much for banyak atas ilmu baru lagi. Nah, ilmu baru ini kayak kebetulan
minggu ini kebetulan di sekolah saya minggu ini baru di launching atau diluncurkan LMS, e-learning Oh, management system. Ya kebetulan. ya. Ya, jadi ini saya baru mengikuti Jisut ini. Apakah bisa dikolaborasi atau seperti apa nih ya akunnya? Terima kasih. Thank you so much. Oh iya, oke. And what is the difference? Ya oke, saya langsung Ibu Hikmayanti ya. Silahkan Ibu, silahkan. Iya, oke. Jadi untuk LMS barangkali yang bisa diintegrasikan, kebetulan pakai LMS-nya yang apa ya? LMS. Akunnya itu sch.id, apa ya? Yang Oh iya. Oh iya, itu kan nanti bisa di drive-nya yang digunakan. Jadi beberapa LMS itu sebenarnya sudah mendukung juga untuk G Suite ini. Jadi yang termasuk akun apa namanya ya Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft itu bisa connect. Tapi yang connect itu adalah penyimpanannya, Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi untuk akun belajar ID ini kalau keuntungannya pribadi kita barangkali selain fitur-fitur tadi yang ditawarkan ya penyimpanannya yang sangat luar biasa. Bayangkan unlimited Bapak Ibu ya. Tadi kan kalau kita pakai gmail.com hanya 15 giga itu kan sangat terbatas. Foto-foto saja sudah penuh. Ya, jadi ini pakai unlimited. Pokoknya kita menyimpan apa saja di situ, tidak usah khawatir. Jadi penyimpanan ini connect ke Google Foto ya. Jadi foto kita di HP bisa dikirim ke Google Foto. Ini connect ke Google Drive ya. Jadi kalau untuk connect LMS-nya, saya pikir dia connect-nya di Google Drive. Jadi nanti dilihat aja platform LMS yang Ibu Susanti gunakan. Kalau dia bisa add dari Google Drive berarti dia bisa mengambil file dari Google Drive. Kita malah lebih bagus lagi ya. Seperti itu. apa share linknya lebih ini ya, share linknya itu. Iya, share linknya seperti itu. Oke, thank you so Iya. much. Oke, thank you. Iya. Ketemu teman yang lain. Iya, senang sekali ketemu dipertemukan oleh Iki Selayar. Terima kasih Iki Selayar. Oke. Teman-teman yang lain. Baik. Iya, oke. Thank you. Baik, kita lanjut ke Pak Saleh Lebe Haria. Ini pengunjung setia di Tanda Doang e-learning. Silakan Pak Saleh. Oke. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu yang ingin saya tanyakan di sini tadi Ibu yang Ibu jelaskan tadi yang fitur untuk impor nilai itu Ibu. Kira-kira ada contoh di sini? Ya. Ya. Ada contoh enggak Bu? Maksudnya caranya kalau kita impor nilai begitu Bu. Ya itu saja Ibu, terima kasih. Ya. Silahkan langsung dijawab Ibu. Ya, oke. Terima kasih Pak Saleh Lebe Haria ya. Tadi saya menyampaikan bahwa ada fitur untuk Google Classroom yaitu import nilai. Untuk import nilai Bapak Ibu itu syaratnya harus akun kita sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, siswa kita juga harus menggunakan akun belajar ID. Kalau kita menggunakan gmail.com, itu tidak ada fitur impor nilainya. Ya, oke. Saya akan mencoba menampilkan, Bapak Ibu ya. Oke, saya cari dulu. Mohon maaf, saya minta waktu dulu ya untuk membuka. Silahkan.
Ya, jadi untuk fitur impor nilai Bapak Ibu ini kita buka Classroom ya. Saya cari dulu. Ya, mohon maaf, ini tadi tidak persiapan sih untuk fiturnya, jadi agak butuh waktu. Bagaimana layar saya sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Iya, oke. Jadi fitur impor nilai yang dimaksud itu selama ini Pak Saleh ya tadi ya. Ya, tadi selama ini kalau misalnya di sekolah Bapak sudah menggunakan Google Classroom kan, biasanya kalau kita membuat soal menggunakan Google Form, terus siswa kita mengerjakan, itu nilainya akan muncul akan muncul lewat nilai yang kita download di Google Spreadsheet ya, Pak ya, Pak Saleh. Iya Bu. Iya. Nah, kalau kita menggunakan akun Belajar ID, sheet nilainya nanti itu akan langsung muncul di dalam nilai-nilai ini Bapak Ibu. Ya, di dalam daftar nilai siswa kita. Ya, menggunakan gmail.com itu nilainya harus diimport manual kan? Kalau walaupun dia sudah muncul di Google Form yang nilainya masuk ke spreadsheet di Google Classroom itu kita harus input secara manual. Nah, dengan menggunakan akun Google Suite for Education ini langsung masuk nilai tadi, import nilai secara manual seperti itu Bapak Ibu. Ya. Begitu barangkali Pak yang saya bisa sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kalau Bapak berminat nanti akan dibuka oleh IG Selayar. Kita akan sama-sama untuk mengikuti pelatihan terkait belajar di mana saja dengan akun G Suite ini. Seperti itu, Pak Saleh. Ya, oke, saya kembalikan. Bapak Ibu. Iya, oke. Jadi saya menyampaikan di luar-luarnya aja seperti ini ya. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau kita kan selama ini Bapak sudah menggunakan gmail.com ya sebagai akun di Google Classroom. Siswa kita mengerjakan soal, formulir kita, nilainya muncul, tapi munculnya itu hanya di spreadsheet. Untuk memasukkan di Google Classroom-nya kita itu kita harus manual, lihat daftarnya satu-satu manual. Nah, dengan import ini tidak, dia akan langsung terintegrasi, masuknya langsung di daftar nilai kita di Google Classroom kita, seperti itu. Oke, ya saya kembalikan. Iya, saya kembalikan ke Ibu Hikmayanti. Pertanyaan yang ada di chatroom masih lanjutan dari pertanyaan Pak Syarifuddin tadi. Mau bertanya katanya yang dari Kementerian Agama bagaimana caranya mendapatkan akun ini? Karena mereka kan pakainya Simpatika. Iya. Bukan Dapodik. Iya. Oke, saya langsung jadi Pak Syarifuddin, sesuai informasi yang kami dapatkan, katanya, saya juga hanya bilang katanya ya, karena kan informasi yang saya dapatkan, Kemenak juga sudah menjalin kerjasama dengan Google, seperti itu. Jadi mungkin, tapi barangkali belum disosialisasikan juga, karena kan untuk sosialisasi memang butuh
butuh waktu yang lama, butuh kita saja ini sejak peluncuran akun dari bulan Desember sampai sekarang kan masih terkait proses sosialisasi. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa Kemenak juga sudah menjalin kerjasama dengan Google. Jadi mereka juga sudah punya akun, tapi akunnya itu domainnya bukan Belajar ID. Ya, saya kurang tahu pasti domainnya apa untuk Kemenak, tapi juga sudah ada untuk Kemenak. Seperti itu. Jadi silakan nanti Pak Sarifudin bisa bertanya ke Kemenaknya, ya, terkait akun Google Suite for Education ini. Karena info dari Google seperti itu Pak, sudah ada dari Kemenak juga. Oke, silakan Ibu Hikmayanti. Oke, selanjutnya dari Pak Wicaksono bertanya, bagi dong pengalaman cara mengaktifkan akun belajar.id ke semua siswa yang lumayan banyak katanya, kira-kira 450 siswa. Iya. Langsung dijawab Ibu. Iya, oke. Jadi untuk mengaktifkan akun ini memang kita tidak bisa lakukan secara langsung, Bapak Ibu, secara massal tidak bisa untuk mengaktifkan akunnya. Harus siswa kita sendiri, personnya sendiri yang mengaktifkan akunnya, karena ini akun kan pribadi ya. Akun itu pribadi, milik siswa kita, walaupun dia siswa kita, tapi ini adalah haknya dia. Kita harus berikan kepadanya untuk dia aktifkan sendiri. Barangkali peran kita sebagai guru, barangkali bisalah kita sampaikan ke siswa kita tentukan passwordnya supaya siswa kita tidak macam-macam passwordnya, jangan sampai kan biasa dia lupa kan, seperti itu. Jadi barangkali itu saja yang bisa kita masuki untuk untuk akun ini. Jadi bisalah kita umumkan di atas khusus untuk kelas 7A misalnya passwordnya ini, atau bisa juga seragam satu password satu sekolah, saya pikir tidak ada masalah, seperti itu Bapak Ibu. Itu sih pengalamannya. Tapi untuk mengaktifkan massal itu tidak ada, harus yang bersangkutan, seperti itu. Oke, Ibu Hikmayanti silahkan. Selanjutnya Bapak Ibu partisipan, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Jika sekiranya belum menemukan tombol raise hand, bisa aktifkan mic-nya, sebut saja namanya untuk saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu dari partisipan yang memiliki rasa penasaran untuk segera mengakses mengenai G Suite ini ya, yang berdomain belajar.id. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat room. Oh, ada lagi dari Pak Arif Wahyono, Ibu, yang pertanyaannya yang dimaksud G Suite for Education itu apakah Drive Belajar.id? Mohon pencerahannya. Langsung dijawab, Ibu. Oh iya, oke. Jadi akun Google Suite for Education itu adalah programnya Google ya, untuk sumbangsinya kepada dunia pendidikan. Jadi dia membuat sebuah boleh kita bilang kalau kita bahasa mudanya sih aplikasi ya, aplikasi untuk dunia pendidikan. Nah, untuk kita bisa menikmati akun Google Suite for Education ini, sebelum ada akun Belajar ID ini Bapak Ibu, saya bisa cerita sedikit ya. Ini itu butuh proses yang panjang sebetulnya Bapak. Akun Belajar ID itu untuk kita bisa dapat akun GSE itu kita harus punya domain ya, sekolah. Jadi sekolah itu sekolah apapun bisa mendapatkan sebelumnya. Bisa mendapatkan akun GSE ini, mengajukan kepada pihak Google dengan syarat ada domain, kemudian mengajukan permohonan, dan permohonannya itu Bapak Ibu tidak secepat kilat ya. Saya alhamdulillah sebelum sekolah saya kebetulan kan sekolah kami ada akun GSE-nya, akun domainnya, domain sekolah ya. Dan akun ini itu waktu bayar sebetulnya, ini kan akun pro, yang namanya akun sesuatu yang pro itu pasti berbayar karena sumbangsinya Google ke dunia pendidikan, maka akun ini menjadi gratis. Tapi ada proses-proses yang dilalui. Nah, kita bersyukur karena Kementerian Pendidikan
bekerjasama dengan Google sehingga semua sekolah tidak perlu lagi bersusah payah membuat beli domain, kemudian daftarkan ke Google, akhirnya kita dapatkan akun ID kita ini. Nah, jadi akun Belajar ID ini adalah salah satu contoh bentuk akun Google Suite for Education. Saya bisa bergeser barangkali ke akun yang seimbang kalau Bapak Ibu mengenal Microsoft ya. Akun Microsoft itu kan kemarin ada Microsoft Office 365. Ya, ada akunnya juga. Ya, waktu pelatihan yang tahun lalu itu kan ada Office 365, kemudian kita diberikan akun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Office 365 ini kalau kita bisa bandingkan ya inilah untuk Google, dia adalah Google Suite for Education. Nah, kalau yang drive-nya itu adalah penyimpanannya. Ya, jadi drive itu adalah penyimpanannya, Pak. Iya. Jadi drive belajar yang kita dapatkan, aktifkan akun belajar yang sudah menggunakan HP kan pasti semua ada email tak kan Bapak Ibu? Pasti kita ada semua email tak gmail.com ya. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan ada Google Drive. Nah, kalau Google Drive itu adalah fasilitas penyimpanannya dengan menggunakan gmail.com. Ya, seperti misalnya saya sugiatitabrang@gmail.com. Nah, untuk akun Belajar ID kita ini, kita juga dapat fasilitas Google Drive, tapi akunnya akun yang berbeda, yaitu akun belajar.id. Seperti itu. Oke, silahkan Ibu Hikmayanti. Oh iya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Membuka mic-nya dengan menyebut nama. Atau kalau tidak ada, mungkin saya bertanya. Oh iya, silahkan. Iya, silahkan. Tadi penyimpanan. Iya. Apakah kalau kita simpan tadi, ataukah ada fitur untuk menyembunyikan yang hanya bisa kita lihat? Oke, itu saja Ibu. Oke, iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di slide, Bapak Ibu, pihak Google menjamin keamanan file di drive kita, ya. Kecuali Bapak Ibu berkenan untuk share ya, membagikan. Membagikan juga itu ada beberapa level tingkatan. Seperti tadi kan saya share ke Bapak Ibu, barangkali sudah ada yang buka slide-nya ya. Sudah ada di antara Bapak Ibu yang membuka. Nah, Bapak Ibu, iya, hanya apa yang terlihat Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap file itu. Bapak Ibu hanya bisa melihat saja. Nah, itu salah satu aksesnya, Jadi ada beberapa tingkatan akses yang kita bisa berikan kepada orang yang ingin kita lihat. Ada namanya bisa memberikan komentar. Jadi selain dia bisa melihat, dia juga bisa kasih komentar. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah editor. Jadi akses editor itu aksesnya sama dengan kita sebagai pemilik file. Jadi tidak usah khawatir Ibu Hikmayanti. Walaupun kita simpan di drive bersama, kalau belum kita share, itu tidak bisa melihat orang lain seperti itu. Iya, siapa tahu lupa kita mau misalnya simpan di drive saya, ternyata masuk di drive bersama, bilang mati nih. Nah, lihat mini orang lain, tidak usah khawatir. Iya, tidak akan ada yang bisa lihat file kita kecuali kita bagikan aksesnya seperti itu. Oke, silakan. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari chatroom. Iya. Pada akun belajar.id, apakah hanya tuh komunitas akun belajar.id saja kah? Bagaimana memfungsikan sama seperti dengan WA? Terima kasih.
Oh iya, oke. Jadi Google Chat itu, saya langsung ya, Google Chat itu memang fasilitas yang hanya dimiliki oleh akun G Suite for Education. Kalau akun pribadi, gmail.com itu tidak ada Google Chat-nya. Nah, bersyukurlah kita karena ada akun Belajar ID. Jadi memang Ibu Marlina, Google Chat hanya untuk akun Belajar ID dan akun-akun Google Suite lainnya. Ya, oke. Memfungsikan sama seperti di WA. Iya, kalau sudah aktif nih kita punya, sudah ada di chat, itu bisa berfungsi seperti di WA. Ada grupnya juga. Kita bisa chat sama-sama Bapak Ibu ya. Itu bisa. Dan apa namanya? Kita tidak perlu, ini platformnya dia seperti Telegram. Semua file-file yang ada itu akan tersimpan. Bapak Ibu tidak seperti WA. WA kan platformnya HP ya. Begitu dihapus, hilang. Hapus, hilang. Kalau di chat ini dia platformnya kan cloud. Jadi penyimpanannya sama seperti Telegram. Dia akan tersimpan file-file yang kita kirimkan. Dan tidak akan membebani memori HP kita. Seperti itu. Iya, oke, silakan Ibu Hikmayanti. Melanjutkan pertanyaan Ibu Marlina ya, saya tambah sedikit pertanyaannya Ibu. Iya. Ibu menyebutkan tadi mengenai akun Google Suite lainnya. Apakah kita bisa pakai Super Drive yang merupakan juga akun Google Suite, tapi bukan domain belajar.id? Pakai Google Gmail.com kayaknya. Kalau yang pakai Super Drive. Maaf saya langsung potong. Akun Super Drive itu domainnya apa ya? Saya juga baru. Iya. Saya domainnya Super Drive. Iya. Ataukah hanya untuk yang domain ini saja? Belajar.id saja, Bu? Iya. Jadi semua akun, yang penting dia akun Google Suite for Education, ada fasilitas chatnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah saya sebelum diluncurkannya akun Belajar ID ini, itu Google memberi kesempatan kepada sekolah untuk mengajukan akun GSE. Tapi sesudah kerjasama dengan Kementerian Infonya untuk negeri di Indonesia sudah di stop. Jadi tidak ada lagi pemberian akun GSE untuk sekolah negeri di Indonesia karena sudah kerjasama dengan kementerian. Nah, jadi saya bisa kasih contoh seperti sekolah saya. Domainnya itu @spen11bulkum.sch.id. Itu juga ada Google Chat-nya. Jadi semua akun GSE itu bisa menikmati fasilitas Google Chat. Nah, karena kita kan sudah ada akun Belajar ID, berarti kita juga bisa buat, ada roomnya juga, bisa buat grup, bisa juga ngobrol pribadi di Google Chat itu. Ya, oke, demikian Ibu Hikmayanti. Ya, selanjutnya dari Ibu Yuliana Arif. Iya. Jika siswa SMP sudah lanjut ke tingkat SMA, bagaimana dengan akun belajar.id miliknya? Ya, langsung dijawab saja, Ibu. Iya, oke. Informasi yang kita dapatkan ini juga pertanyaan kami di awal, karena kan memang akun siswa itu kan domainnya ada SMP-nya ya, SMP. Iya, siswa SMP Belajar ID. Nah, ini kita bertanya, kalau dia langsung ke SMA bagaimana? Nah, informasi yang kami dapatkan, akun ini tetap dia bisa gunakan. Ya, dia bisa gunakan karena memang kalau secara ini ya, saya kan kebetulan admin di akun sekolah saya, itu kan akun itu begitu kita buat, dia akan selama akunnya masih tersedia, tidak dihapus, akun itu kita akan miliki selamanya. Ya, selama servernya masih ada, selama akun kita masih tersedia, ya itu akun kita akan tetap kita bisa gunakan. Jadi saya pikir, apalagi ini kan pembuatan akun itu barangkali,
Kalau dipikir susahnya itu kalau mau kita buatkan lagi ini saja yang ada, nah belum semua. Kadang ada sekolah yang seperduanya di siswanya ada akunnya. Proses pengajuannya saya menunggu waktu yang lama. Jadi informasi yang disampaikan kepada kami bahwa akun ini akan dipakai seterusnya walaupun dia SMA. Bahkan katanya walaupun tamat SMA dia tetap miliki itu akunnya. Jadi utamanya untuk penyimpanan drive-nya dia bisa gunakan terus. Ya kalau untuk classroom barangkali sudah tidak, tapi untuk drive dia bisa gunakan. Dan Bapak Ibu, walaupun kalau Bapak Ibu ada yang pernah mengintip akunnya siswa kita, itu dia juga bisa buat kelas. Bapak Ibu, walaupun dia akun siswa, dia juga bisa buat kelas. Seperti itu. Iya, oke. Demikian Ibu Hikmayanti. Sudah dengan Kornel lah masuk teleponnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mic dan sebutkan nama. Atau kalau masih malu-malu juga, silahkan di chat room-nya, kemudian diketikkan pertanyaannya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Pak Mahmud Yunus, aktif mic-nya, apakah ingin bertanya? Enggak tanya. Pak Mahmud Yunus. Ya, mute ya. Bapak Ibu silahkan aktifkan mic-nya. Ada Pak Yadri di sini, ada aktif mic-nya. Bapak atau Ibu, mohon maaf. Pak Yadri kayaknya. Minta maaf, didekatkan mic-nya Ibu ke sumber suara karena tidak kedengaran. Halo, bisa dengar? Cek. Halo Ibu. Mana tadi yang ingin bertanya? Kita ke chat room dulu ya. Iya. Dari Pak Arif Wahyono kembali, apakah akun belajar.id seperti Google Drive bisa dijalankan secara offline untuk share dan upload file? Ya, oke. Silahkan. Iya. Kalau yang saat ini berjalan, Bapak Ibu ya, untuk upload file itu harus secara online, ya. Jadi secara online. Nah, kecuali untuk fitur-fiturnya seperti Google Docs, Google Slide, Google Sheet itu sesudah kita online, kemudian kita bisa aktifkan fitur tersedia secara offline. Ya, tetapi kemarin dengan adanya pengumuman peluncuran upgrade akun Google, ya, salah satu upgrade akunnya itu terkait dengan Google Classroom. Ya, di tahun 2021 ini pihak Google akan membuat Google Classroom itu bisa diakses secara offline. Itu informasinya. Ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi akan diluncurkan katanya dalam jangka waktu dekat, yang jelas selama tahun 2021. Jadi modelnya seperti ini. Siswa akses secara offline, membuka materi secara offline, kemudian mengerjakan tugasnya secara offline. Nah, begitu siswa kita sudah terhubung lagi ke internet, maka tugasnya itu bisa otomatis terkirim seperti itu. Nah, demikian barangkali tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti kita bisa membuka drive kita dalam posisi offline seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk tahun 2021 ini salah satu upgrade yang diumumkan baru tentang Google Classroom dan beberapa fitur-fitur lainnya. Seperti itu. Oke, demikian Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi Ibu dari Dr. Andes Adam Dehi.
Mohon bertanya apa perbedaan yang mendasar dari penggunaan akun Microsoft 365 Guru Inovatif dengan akun belajar.id? Silahkan dijawab langsung Ibu. Iya, kalau perbedaan mendasarnya barangkali dari penyediaannya, Pak Adam. Kalau akun belajar ID itu disediakan oleh Google, kalau akun Office 365 disiapkan oleh Microsoft. Jadi dua perusahaan yang berbeda. Itu barangkali perbedaan yang mendasarnya yang saya bisa katakan. Seperti itu. Ya, oke, Ibu Hikmayanti. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang langsung masih kayaknya ada ada. waktu. Iya, ada kayaknya ini di atasnya Pak Adam. Oh iya. Ada dari Pak Mahmud Yunus. Misalkan kita tidak pernah buka akun kita karena tidak dikasih tahu oleh operator, apa terus itu bisa terhapus karena tidak pernah aktif? Oke, silakan dijawab, Ibu. Iya, saya langsung. Iya, jadi seperti yang saya informasikan tadi, kalau tidak diaktifkan sampai bulan Juni, akhir Juni itu katanya otomatis off, tidak aktif. Iya, jadi walaupun Bapak Ibu tidak gunakan, sebaiknya diaktifkan saja dulu, diaktifkan. Kalau misalnya di sekolah sudah pakai platform lain, seperti tadi misalnya Ibu Susanti sudah pakai LMS ya, itu tidak apa, tetapi disarankan supaya akun Office 365, akun G Suite kita ini diaktifkan, terutama untuk siswa kita. Kasihan kan kalau misalnya sahabat nanti dia tamat SMA, nah dimintai akun belajar ID-nya sementara langsung off. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sampaikan ke OPSTA ya bahwa akun ini harus segera diaktifkan. Utamanya ini kan yang perlu kita tahu Bapak Ibu, karena banyak kejadian tidak semua guru bahkan tidak semua siswa yang ada akunnya. Nah, untuk pengajuannya ini kan kembali butuh waktu. Ya, tidak serta-merta kita ajukan terus besok ada, tidak. Ya, jadi sebaiknya di-download. Ya, untuk proses downloadnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di www.belajar.id tadi ya. Ada petunjuknya di situ untuk OPS bagaimana mendownload akunnya. Kemudian jika terjadi masalah terhadap akun-akun tersebut, misalnya ada yang tidak ada akunnya sementara sudah ada data di Dapodik ya, maka diajukan pengaduan, menghubungi yang saya tunjukkan tadi yang paling di bawah di halaman tersebut, seperti itu. Jadi upayakan diaktifkan walaupun tidak digunakan. Demikian juga untuk siswa kita, karena ini barangkali tanggung jawabnya kita Bapak Ibu ya, bukan saja tanggung jawab OPS tapi tanggung jawab kita sebagai guru bagaimana membagikan kepada, biasanya kita diserahkan kepada wali-wali kelas untuk membagikan ke masing-masing anak walinya akunnya masing-masing, seperti itu. Oke, demikian Ibu Hikmayanti. Oke. Masih ada pertanyaan Ibu dari Pak Syakir Algebra. Bisa diuraikan jenis-jenis update dari Classroom yang dapat memudahkan dalam pembelajaran daring? Ya, silahkan Ibu. Oh iya, Pak Syakir Algebra. Oke. Jadi upgrade ini terkait yang kemarin ya, yang kemarin. Oke, saya tadi rencana sih mau saya tampilkan tapi saya lupa tadi masukkan di slide. Oke, saya lihat dulu. Ya, mohon izin Bu ya, saya cari dulu ya. Ya, karena saya juga tidak hafal ini upgrade. Yang saya ingat tadi itu yang Google Classroom saja. Ya, saya share drive, share file dulu, share layar.
Oke, bagaimana Ibu Hikmayanti, sudah terlihat layar saya? Iya, oke. Jadi kemarin itu Google mengadakan kegiatan Mari Belajar Bersama akun G Suite ya. Itu intinya kegiatannya adalah peluncuran akun peluncuran secara resmi perubahan nama dari Google Suite for Education menjadi Google Workspace, kemudian menyampaikan pengumuman launching atau upgrade terkait akun G Suite tersebut. Oke, ada beberapa yang bisa saya tampilkan, tapi ini bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini yang pertama itu adalah terkait Google Drive update ya. Jadi ada beberapa update. Nah, ini salah satunya yang berwarna ungu ini Google Form Bapak Ibu ya. Jadi ini akan otomatis menyimpan draft responnya ya. Maksudnya begini. Pada saat siswa kita mengerjakan formulir kita misalnya ya, kita buat soal, kita kasih soal kepada siswa kita atau kita kasih tugas. Kalau soal kan ada batas waktunya biasanya ya, dikerjakan selama berapa lama ya. Ini saya berbicara tentang soal yang tidak pakai batas waktu. Nah, pada saat responden atau siswa kita mengerjakan Google Form yang kita berikan, itu mereka bisa save sementara. Misalnya tidak bisa kita selesaikan semua pada saat itu. Misalnya ada 50 nomor, hanya bisa dikerjakan 10 nomor, dia bisa tinggalkan. Kemudian akan kembali lagi besoknya, apa yang sudah dia kerjakan itu akan otomatis tersimpan. Ya, tidak perlu dia ulangi lagi dari awal. Kalau sebelumnya kan diulangi lagi dari awal atau kita harus menyelesaikan supaya penyelesaiannya bisa selesai. Itu yang pertama, dan ini katanya akan di akhir 2021 di launching ya, segera ya. Ini yang segera Jamboard ya Bapak Ibu. Jadi Google juga punya fitur untuk papan tulis digital, papan tulis online yang kita bisa gunakan. Ini terintegrasi dengan Google Meet. Jadi pada saat kita mengajar di siswa kita melakukan meeting dengan siswa kita, ada fiturnya itu Google Jamboard, papan tulisnya. Itu ada revision history, artinya kita bisa kembali ke masa lalu Bapak Ibu ya. Jadi itu istilah saya. Walaupun kita bekerja secara online menggunakan Google Docs, selama ini menggunakan Google Slide, Google Sheet, itu kita bisa kembali ke masa lalu karena ada revision historinya. Kita bisa kembali ke, kalau filenya dibuat 2 minggu yang lalu, bisa kembali ke 2 minggu yang lalu. Tinggal pilih tanggal saja. Nah, seperti ini juga di Jamboard. Kemudian ada ini target audience ya. Untuk adminnya ini ya, untuk adminnya. Kemudian ada dokumen untuk Google Doc ya, seperti ini. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ini ya, multiple meeting moderators ya. Jadi di Google Classroom itu kan terintegrasi juga dengan Google Meet. Nah, di Google Meet kita itu kita bisa, kalau selama ini kan hanya satu host saja yang membuat roomnya. Nah, dengan adanya upgrade ini, itu ada co-host juga nanti di Google Meet. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi fiturnya, ada virtual meeting roster. Jadi di Google Classroom kita tidak saja bisa tidak hanya bisa melakukan penilaian pengetahuan, tapi juga bisa menilai keaktifan kehadiran siswa kita. Bisa muncul di situ Bapak Ibu. Kita bisa cek checklist untuk kehadirannya. Kemudian ada breakout rooms. Ya, breakout rooms ini artinya Bapak Ibu kan tadi diketahui bahwa satu room Google Meet itu hanya 100 orang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kita pelatihan atau ada kegiatan kah yang mengharuskan peserta meeting kita itu lebih dari 100.
Sementara di waktu bersamaan kita harus meeting pada saat itu juga, misalnya sehingga kita harus membagi meeting kelasnya menjadi kelas A, kelas B. Nah, selama ini untuk Google Meeting itu kita harus menggunakan fasilitas add-on, ya, pengayah, bantuan pengayah. Jadi kita bisa satu kali berbicara menghadapi 2 room, tapi dengan bantuan pengayah. Nah, untuk upgrade-nya nanti itu tanpa pengayah ini bisa kita lakukan. Jadi bisa berbicara langsung kepada 2 room sekaligus, seperti itu. Kemudian ini ada manajemen kontrolnya di Google Meet, remove all, bisa langsung dikeluarkan sekaligus pesertanya, mute all-nya, ya ada. Kemudian mengunci mic. Kemudian ada juga reaction. Ini reaction juga sebelumnya pakai pengayah. Jadi pada saat kita meeting misalnya dengan siswa kita mau mengharapkan umpan reaksinya siswa kita untuk tahu kirim stiker-stikernya itu ada Bapak Ibu, emoji-emojinya ada. Ya, seperti itu untuk lebih menghidupkan lagi suasana meeting kita. Oke, itu kemudian untuk Chromebook. Ya, ini untuk update di Chromebook. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook, update-nya ini ada beberapa. Screenshot-nya katanya dia lebih tampilan yang lebih baik, ya, untuk menggunakan screenshot di Chromebook. Kemudian ada recordingnya, tidak membutuhkan pengayah, ya. Kemudian ada translation, ya, ada penerjemahnya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita meeting itu kita bisa aktifkan teksnya. Jadi misalnya kita meetingnya menggunakan audiens kita, peserta meeting kita itu ada yang bahasa Inggris misalnya, tidak tahu bahasa Indonesia, kita bisa aktifkan di situ untuk translation-nya, ya. Jadi langsung muncul kita berbicara bahasa Indonesia, akan muncul translasi bahasa Inggris, tapi otomatis bahasa yang digunakan diupayakan bahasa yang baku supaya tidak bingung juga translatornya, ya. Seperti itu Bapak Ibu, bukan bahasa-bahasa gaul atau bahasa yang kurang baku seperti itu. Oke, kemudian ada lagi ini fitur katanya Illustrator, ya Bapak Ibu, ini digunakan nanti oleh Chromebook. Kemudian, nah ini untuk update di Google Classroom. Nah ini akan segera dirilis di Google Classroom, itu bisa kan selama ini kalau kita menulis komentar di forum itu hanya satu macam tulisannya Bapak Ibu, ya, tidak bisa dirubah fontnya. Nah, ada fasilitas, ada bisa fontnya dirubah, kemudian bisa dipertebal seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada fitur offline nanti untuk di Google Classroom. Kemudian ada add-on-nya untuk Google Classroom. Selama ini add-on barangkali hanya ada di kayak Google Doc, ya, Google Spreadsheet, atau di Google Slide, ya. Add-on kan biasa kalau kita buat ini ya Bu ya, kalau untuk misalnya kegiatan IG selayar, mau buat sertifikat kan kita bisa biasa gunakan bantuan add-on, ya, buat sertifikat otomatis yang langsung terkirim ke email, kan kita bisa gunakan fasilitas Google. Nah, ini juga sebetulnya kalau kita menggunakan akun Belajar ID kita, kan kalau pakai akun pribadi itu satu email satu hari itu hanya 100. Satu email satu hari. Mengirim email dalam sehari itu maksimal 100 per hari kalau akun pribadi. Tapi kalau pakai akun Belajar ID itu 500 email satu hari bisa dikirimkan. Jadi Bapak Ibu, utamanya panitia di IG Selayar, kalau mau share sertifikat, tidak usah pakai khawatir, ya, langsung bisa terkirim secara online ke emailnya. Kita pakai akun Belajar ID tak, ya, itu seperti itu. On-nya ini Classroom, kemudian ini roster synchronization, kemudian improve foto, nanti ada katanya foto. Selama ini kan hanya nama-nama siswa kita yang ada di Classroom, kan tidak ada fotonya, itu nanti ada fasilitas foto. Kemudian nanti ada fasilitas keaktifan siswa, ya. Jadi kita bisa lihat siswa kita apa aktivitas yang dia lakukan di Google Classroom.
kemudian seperti itu ada untuk mobilenya, kemudian dia integrasi dengan Google Meet seperti itu. Oke, demikian Pak Sakir ya, saya kembalikan ke Ibu Hikmayanti. Oke, saya kira cukup jelas, sangat jelas malah dari apa yang diinformasikan oleh Master Trainer. Iya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arif Wahyono ini mengenai aplikasi-aplikasi pada akun belajar.id. Mungkin lebih baik dibahas satu persatu, misalnya Google Formulir, G Suite, dan lain-lain. Saya jawab ya Ibu ya, kalau yang ini. Jadi Bapak Ibu untuk aplikasinya nanti, penggunaan aplikasinya akan berlanjut di pelatihan untuk acara kita malam ini. Jadi akan ada pelatihan mengenai G Suite for Education ini yang akan direncanakan minggu-minggu depan lah. Tergantung kesiapan dari Master Trainer kita, Ibu Sugiati. Akan sebar flyernya nanti Bapak Ibu di di grup-grup chat. Jadi silahkan dipantau saja. Ya, oke. Oke. Iya. Sekarang tepat pukul 22. Sudah tidak ada lagi yang angkat tangan. Kalau Pak Pardi, mohon ini kayak masih ada dari Ibu Habibah. Ibu Habibah Hoiria, iya. Oke, terlewat dari. Oh iya, yang di Kemenak operator madrasah tidak tahu belajar.id memang tidak berlaku untuk Kemenak. Silakan dijawab Ibu kembali dari Kemenak. Iya, jadi Bapak Ibu di Kemenak barangkali kalau operator belum tahu mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kemenaknya yang mengelola bagian pendidikan barangkali di Kemenak ya, saya kurang tahu juga. Ya seperti itu ya, karena informasi yang saya dapatkan karena ini juga kami tanyakan ke coach kami ya, bagaimana dengan yang di Kemenak, karena selama ini kami mengadakan pelatihan Bapak Ibu, fokusnya kami itu diprioritaskan memang untuk belajar ID, tapi tidak menutup kemungkinan jika dari Kemenak Bapak Ibu dari Kemenak ingin ikut dengan adanya, tapi dengan syarat ada akun GE Suite baru bisa ikut. Nah, informasi dari coach kami bahwa pihak Google juga sudah menjalin kerjasama dari Kemenak. Kalaupun misalnya ada OPS atau ada kepala sekolah yang belum tahu, mungkin informasinya yang belum sampai. Jadi silahkan dipertanyakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, Ibu Hikmayanti silahkan. Baik Ibu, sekarang sudah pukul 22.01 ya Ibu. Oh iya. Kita akhiri karena Ibu ini di rumah atau di luar? Di rumah. Alhamdulillah jaringannya bagus. Kemarin itu saya bilang kemarin itu saya sampaikan sama Pak Salid. Soalnya beberapa malam sudah 1 bulan setiap malam jaringan kurang bagus. Jadi saya bilang, mudah-mudahan saya akan upayakan, tapi pas kebetulan ada kegiatan kemarin waktu saya coba di malam hari, alhamdulillah lancar. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, nanti akan ada lanjutan dari webinar kita, yaitu dalam bentuk pelatihan. Jadi sebenarnya kami ini yang terlambat untuk mengkonfirmasi ke Master Trainer. Jadi waktunya juga agak-agak mepet. Jadi untuk langsung pelatihan besok ini kayaknya agak-agak mendesak sekali. Iya. Dan memang untuk pelatihan itu, ini kan kami sudah ada ada standar dari Google Bapak Ibu ya, sudah ada standarnya. Jadi syarat yang dibutuhkan itu harus ada akun belajar ID. Nah, akun belajar ID-nya Bapak Ibu nanti itu akan saya himpun, saya data, kemudian masukkan ke
harus dipersiapkan. Jadi tidak bisa dalam 1-2 hari mungkin ya, apalagi kebetulan ada kegiatan lain seperti itu. Jadi karena untuk share filenya Bapak Ibu ya, jadi ada semacam file tugas itu yang harus di-share satu-satu seperti itu share-nya. Jadi otomatis saya harus punya datanya Bapak Ibu. Oh iya, saya bisa sedikit menyampaikan barangkali ya, izin Ibu Hikmayanti, bahwa pelatihan yang nanti kalau kita jadi pelatihan itu nilainya setara 32 JP ya. Jadi supaya barangkali lebih singkat, nanti tidak perlu kita materinya kan, materi pengenalan ini itu sebetulnya masuk di materi pelatihan 2 JP, tapi kalau kita lanjut dengan pelatihan, mungkin untuk pengenalan sisa saya share kembali filenya nanti, kita langsung masuk ke materi yang lain. Dan sertifikatnya itu logo dari Kemdikbud ada ya, sertifikatnya langsung dari Google dengan dilengkapi logo Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa apakah ini sertifikatnya asli atau tidak. Seperti itu ya. Oke, ini untuk menghargai jerih payah kita Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini ikut kegiatan bukan karena sertifikat, tapi karena memang kita mau sama-sama belajar bersama Bapak Ibu. Tapi itu sertifikat bonus karena ya memang kita butuhkan juga untuk PKB ya Bapak Ibu, PKG. Oke, demikian. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Jadi kita sudahi untuk malam ini. Baik, Bapak Ibu partisipan pada Doang e-learning. Itulah tadi pemaparan materi serta sesi tanya jawab dari webinar kita malam ini. Saya yakin materi tentang akun G Suite berdomain belajar.id ini masih menyisakan rasa penasaran, terutama tentang pengaplikasian dan pemanfaatannya. Tapi jangan takut karena ada rencana untuk selanjutnya mengadakan pelatihan, tinggal menunggu ke konfirmasi selanjutnya ke Ibu master trainer kita, Ibu Sujati Tabrang, dan akan kita minta lagi kesediaannya untuk menjadi pelatih kita. Iya, insya Allah. Dengan senang hati Ibu Hikmayanti. Iya. Ya, selanjutnya sebelum menutup webinar kita malam ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu narasumber kita, Ibu pemateri kita, Ibu Sujati Tabrang, Google Master Trainer. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Direktorat SMK yang meminjamkan room kita untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Lontara, ada Pak Imran, Pak Samsir, Ibu Haja Zainab, dan teman-teman dari afiliasi IGI lainnya. Kemudian terima kasih banyak untuk partisipan yang sampai sekarang masih bertahan 95 partisipan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sudah ada Ibu Susanti ini ke Ibu Susanti. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup webinar kita malam ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sukses untuk semua dan kesehatan. Tetap iya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.